Masih di Anies Pagi bersama saya Cikal Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Akibat korsleting listrik, sebuah rumah berlantai 2 di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Uang tunai 57 juta rupiah yang ada dalam rumah ikut hangus terbakar. Api melalap sebuah rumah berlantai 2 di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Suara ledakan dari arus listrik yang terbakar membuat warga panik. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat berkobar. Kebakaran juga menghanguskan uang tunai sebesar 57 juta rupiah yang tersimpan di dalam rumah. Petugas pemadam yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Api kemudian padam setelah 5 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Ini ledakan kayak apa? Krek apakah? Alhamdulillah. Tidak ada korban ya. Tapi pada saat kebakaran pemilik rumah ada di dalam? Ada satu orang lagi tidur. Lagi tidur. Tapi gimana kondisinya, Bu? Ya alhamdulillah. Dia berusaha dia siram, tapi kan tidak bisa memang karena. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor terseret derasnya arus banjir yang meluber ke jalan raya saat hujan deras di Jember, Jawa Timur. Banjir juga mengalir deras ke pemukiman warga. Banjir boleh, Bos. Inilah video amatir yang merekam saat pengendara motor terjebak di derasnya arus banjir di Jalan Cempaka, Jember, Jawa Timur. Warga kemudian menolong agar pemotor dan sepeda motornya tidak terbawa arus banjir. Tak hanya itu, derasnya banjir juga terjadi di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Jember. Air masuk ke gang-gang dan rumah warga. Kendaraan yang memaksa menerjang banjir harus menurunkan kecepatannya agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara di kawasan UIN khas Jember, banjir juga melanda jalanan dan puluhan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter. Saluran air yang kecil dan banyaknya sampah serta drainase yang tersumbat menjadi faktor penyebab air meluber ke jalan raya dan permukiman. Jelas kami tahu tadi mantau di grup ada beberapa titik ya, tapi yang kami tangani tadi ada pohon tumbang, kemudian titik kedua di Stain ini kami melihat ini masalahnya klasik ya, dari tahun ke tahun seperti ini. Ini harus ada 2 plan, pertama harus melakukan revitalisasi drainase. Yang kedua untuk langkah jangka panjangnya harus ada sudetan menuju Sungai Bedaduk. Ini kalau tidak besok hujan lagi seperti ini lagi. Kasihan masyarakat, walaupun sudah jalannya dipaving tetap masuk ke dalam rumah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Afur Watu Dakon di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai surut hingga ketinggian 70 cm. Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan logistik para korban. Lebih dari sepekan sudah banjir akibat luapan Sungai Afur Watu Dakon merendam permukiman warga di 2 desa yang berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter ini membuat aktivitas warga lumpuh. Dan sejumlah warga terdampak banjir terpaksa mengungsi di posko pengungsian yang didirikan pemerintah setempat. Kementerian Sosial RI mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu siang. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf terjun langsung meninjau ketinggian debit air dan mengunjungi para korban di lokasi pengungsian. Untuk membantu kebutuhan para pengungsi, Kemensos menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan shelter dan logistik para korban.
kita siapkan shelter atau tempat pengungsian seperti ini dan logistik yang dibutuhkan. Kalau memang memerlukan tenda, kita bangun tenda. Tapi kalau ada gedung seperti ini kan nggak perlu tenda. Tapi kasur sementara kita siapkan. Kemudian ada permakanan, kemudian ada juga dapur umum. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan kedaruratan. Di hari ke-8 banjir wilayah Jombang, ketinggian air sudah jauh berkurang. Di titik terdalam, ketinggian debit air telah surut hingga mencapai 70 cm. Meski demikian, warga belum berani kembali ke rumah karena khawatir banjir susulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis mulai dari 2 hingga 4 tahun penjara untuk 3 mantan kepala dinas ESDM Bangka Belitung terkait kasus korupsi komoditas timah. Selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwa Amir Syahbana, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Hakim juga membebankan terdakwa Amir untuk membayar uang pengganti sebesar 325 juta rupiah. Kemudian terhadap Rusbani, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk terdakwa Suranto Wibowo divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah bermula dari laporan hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan Negara BPKP. Guru besar dan pakar meminta aturan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan tidak menjadi pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP. Dinilai malpraktik dan rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Sejumlah persoalan melatar belakangi desakan dicabutnya peraturan menteri tersebut, mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung 2 hingga 3 kali, hingga penggunaan Permen LH Nomor 7 Tahun 2024 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Selain itu, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak. Guru Besar IPB Profesor Sudarsono Sudomo menekankan kepedulian terhadap lingkungan tak serta-merta mengorbankan kepentingan lain termasuk ekonomi. Cek semua tambang yang tidak punya kasus hukum dengan permen ini, itu pasti akan terjadi kerusakan lingkungan yang besar juga. Dan kalau dihitung, semua akan bangkrut. Apa itu yang kita mau? Gitu loh. Kalau caranya menilai seperti ini, coba lihat yang nggak punya kasus hukum, apakah merusak lingkungan? Iya. Nah, ini ada masalah di Permen Nomor 7 ini. Yang terutama adalah double counting-nya itu. Kita ke berita olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia menjalani laga padat di Asian Cup 2024. Usai meraih hasil imbang di Solo melawan Laos, Timnas Indonesia langsung terbang ke Vietnam. Timnas Indonesia telah tiba di Hanoi, Vietnam pada Jumat sore kemarin. Skuad Garuda langsung melanjutkan perjalanan ke Viet Tri di Provinsi Phu, 80 km dari pusat kota Hanoi. Kedatangan para pemain Timnas Indonesia di Bandara Hanoi disambut warga negara Indonesia yang tinggal di Vietnam. Kebugaran fisik para pemain diuji dengan jadwal padat di Asian Cup 2024. Usai melawan Laos, Timnas tak punya banyak waktu istirahat. Meski mengalami hasil imbang saat melawan Laos di Solo, para pemain Timnas tetap yakin akan meraih poin penuh melawan tuan rumah Vietnam. About game tomorrow, all the team player ready to game tomorrow. Even this game is tough, but we believe that we can win in here. Even we have a bad result in Solo, but me and all the team believe that we can win tomorrow. Thank you.